Halo semuanya, perkenalkan saya Syahrani Ramadanti Putri dengan NIM C1B023077, mahasiswi dari Universitas Jambi jurusan Manajemen. Nah, pada video kali ini saya akan membahas apa sih coaching itu dan bagaimana contoh coaching pada salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu perusahaan Paragon Technology and Innovation. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu Sri Rosita, SEMM. Nah, kita mulai dari apa sih coaching itu? Coaching adalah proses dalam membantu seseorang untuk mengembangkan potensi diri mereka sendiri. Nah, tujuan dari coaching ini sendiri adalah agar orang tersebut bisa menemukan potensi terbaik yang mereka miliki dan bisa mengatasi tantangan yang mereka hadapi dengan solusi yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Nah, jadi coaching itu berbeda ya dari mengajari atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu hal. Karena coaching ini lebih ke mendorong seseorang untuk berpikir sendiri dengan bantuan seorang coach. Jika kita bicara tentang pengembangan diri seseorang, biasanya ada 3 pendekatan yang sering digunakan. Yang pertama ada coaching, yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua ada mentoring, dan yang ketiga ada training. Nah, lalu apa sih perbedaan dari ketiga pendekatan ini? Yuk kita bahas. Yang pertama itu coaching. Nah, coaching ini fokusnya pada potensi dalam diri seseorang. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, kalau coaching ini adalah proses dalam membantu seseorang untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Jadi, seorang coach itu tidak memberikan solusi secara langsung, tetapi mereka akan bertanya dan memandu orang tersebut agar bisa berpikir sendiri dan mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Nah, kalau untuk mentoring, itu fokusnya pada berbagi pengalaman dan memberikan nasihat. Jadi, para mentor itu biasanya akan memberi saran, nasihat, dan arahan berdasarkan pengalaman pribadinya. Nah, mentoring ini cocok untuk orang yang masih baru atau ingin tahu cara sukses dari yang sudah berpengalaman. Nah, lalu kalau training itu fokusnya pada mengajarkan keterampilan atau pengetahuan baru atau memberikan pelatihan skill. Nah, di sini biasanya para trainer akan mengajarkan sesuatu yang spesifik, misalnya cara menggunakan software atau teknik presentasi atau lain-lain. Jadi singkatnya, coaching itu membantu kita dalam menemukan solusi sendiri atas masalah yang kita hadapi. Nah, kalau mentoring itu lebih ke berbagi pengalaman, memberi nasihat dan saran dari orang yang sudah berpengalaman. Nah, kalau training itu memberikan pelatihan keterampilan atau pengetahuan yang baru. Jadi sudah tahu ya perbedaan antara coaching, mentoring, dan training. Sekarang kita masuk ke contoh penerapan coaching di PT Paragon Technology and Innovation. Seperti yang kita tahu, PT Paragon adalah perusahaan besar di bidang kosmetik yang menaungi merek-merek populer seperti Wardah, Emina, Makeover, dan Kaf. Nah, Paragon ini dikenal memiliki budaya kerja yang sangat mendukung pengembangan karyawan. Salah satu bentuknya adalah lewat program coaching internal. Nah, nama program coaching yang dilakukan oleh Paragon adalah Paragon Leader Development. Nah, apa sih PLD itu? PLD adalah program pengembangan kepemimpinan yang fokus pada coaching dan mentoring untuk calon pemimpin di dalam perusahaan. Tujuan dari program PLD ini sendiri adalah untuk membentuk pemimpin masa depan di lingkungan kerja Paragon, meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengambil keputusan, mengelola tim, dan mengembangkan potensi diri. Nah, lalu bagaimana sih proses coaching ini dilakukan di perusahaan Paragon? Proses coaching pada Paragon dilakukan dengan cara pertama, melakukan sesi coaching rutin antara atasan dan karyawan. Di Paragon, setiap atasan didorong untuk menjadi coach bagi anggota timnya. Artinya, mereka tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga aktif melakukan coaching secara rutin. Hal ini bertujuan untuk membantu karyawan menghadapi tantangan kerja, mendorong karyawan untuk berpikir solutif dan mandiri, dan membangun komunikasi dua arah yang terbuka.
Lalu yang kedua, Paragon juga menggunakan metode coaching berbasis refleksi, yang dimana karyawan akan diajak untuk merenungkan sendiri apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, dan apa yang bisa ditingkatkan. Di sini, coach akan memberikan pertanyaan seperti, apa tantangan terbesar kamu minggu ini? Apa yang sudah berhasil kamu lakukan? Apa langkah selanjutnya yang kamu perlu ambil? Seperti itu. Nah, yang terakhir itu, coaching di Paragon mencakup dua aspek pendekatan, yaitu coaching for performance dan coaching for development. Pertama, coaching for performance. Fokusnya pada membantu karyawan untuk mencapai target kerja atau KPI, misalnya memperbaiki efektivitas kerja, mengelola waktu, meningkatkan hasil penjualan, dan lain-lain. Sedangkan coaching for development fokusnya pada pertumbuhan jangka panjang seperti pengembangan keahlian kepemimpinan, komunikasi, manajemen konflik, dan sebagainya. Jadi, coaching tidak hanya untuk menyelesaikan masalah hari ini, tapi juga untuk menyiapkan masa depan karir karyawan. Setelah program coaching di Paragon ini dilakukan secara konsisten, tentu mulai terlihat berbagai dampak positif yang mulai muncul, baik bagi karyawan maupun bagi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Beberapa dampak tersebut adalah, pertama, karyawan jadi lebih percaya diri. Nah, melalui sesi coaching yang rutin dan mendalam, karyawan di Paragon ini menjadi lebih mengenal diri mereka sendiri, lebih yakin dengan keputusan yang mereka ambil, dan lebih berani mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Karena mereka merasa didengar dan dihargai, maka rasa percaya dirinya pun akan tumbuh. Yang kedua, pemimpin jadi lebih sadar peran mereka sebagai pembina. Coach di Paragon ini, yaitu para atasan itu sendiri, belajar bahwa tugas mereka itu bukan hanya mengatur, tetapi juga membimbing dan mendukung perkembangan timnya. Nah, lalu yang ketiga, pekerjaan jadi lebih terarah dan efektif. Karena coaching ini mendorong karyawan untuk menentukan tujuan dan strategi sendiri, maka pekerjaan itu akan jadi lebih fokus, jadi lebih cepat selesai, dan hasilnya juga jadi lebih berkualitas. Nah, lalu yang keempat, budaya kerja yang lebih positif dan kolaboratif. Coaching yang dilakukan secara rutin ini membentuk budaya kerja yang terbuka untuk diskusi, saling memberi umpan balik, dan mendukung pertumbuhan semua anggota tim. Karyawan di perusahaan Paragon ini jadi merasa bahwa perusahaan peduli pada perkembangan pribadi dan profesional mereka, bukan hanya soal target kerja. Nah, yang terakhir, meningkatkan kesiapan calon pemimpin. Salah satu tujuan dilakukannya coaching di Paragon adalah untuk mempersiapkan pemimpin masa depan. Nah, melalui program coaching yang sudah dilakukan, calon pemimpin itu jadi bisa belajar tentang pengambilan keputusan, mengelola tim dengan baik, dan menghadapi tantangan kerja secara mandiri. Ini membuat regenerasi pemimpin di Paragon berjalan lebih matang dan berkelanjutan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan saya pada video kali ini adalah coaching merupakan alat yang sangat efektif untuk membantu individu mencapai versi terbaik dari diri mereka sendiri. Berdasarkan contoh di PT Paragon, kita bisa melihat bahwa coaching bukan cuma sekedar teori, tetapi benar-benar bisa diterapkan di dunia kerja dan membawa hasil yang nyata. Sekian penjelasan saya mengenai coaching dan contoh program coaching di PT Paragon. Semoga penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.